sendiri itu banyak doa-doa yang diajarkan. Orang Bugis bilang, ini Pak Japin yang Nabi Tayyib. Contoh. Kenapa guru Nabi Tayyib? Siapa yang sakit pada tubuhnya? Ada yang sakit perut, sakit dada, atau mau perdi ulu, perdi si, pokoknya perdi. Kecuali perdi hati. Letih Pak Burana tu perdi hati. Ya aku perdi mau ke depan. Sakit, jelas sakitnya, terasa sakitnya, maka Nabi letakkan tangan kanan pada yang sakit. Umpamanya perdi rotak, letakkan tangan kanan, kata Rasulullah ini. Ya tentunya pakai bahasa Arab. Letakkan tangan kanan pada yang sakit. Terus ikra bismillahirrahmanirrahim salasa marrat. Maka Nabi bacangi bismillah ketelu. Ya, summa kemudian ikra a'udzu biizzatillah wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadir 7 kali. Insyaallah. Ya kok tersedih sih makna begitu bangun pagi terasa lagi sakitnya. Coba bacakan lagi. Setiap waktu Anda ingat bacakan lagi insyaallah. Kalau sakitnya tidak mau berhenti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil imani wal islam. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anam sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Jamaah tarawih yang dirahmati Allah, pada kesempatan ini dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala kita ditakdirkan hadir di masjid yang penuh mubarakah ini dalam rangka melaksanakan kewajiban kita, yakni salat Isya, dan alhamdulillah bisa ditunaikan secara berjamaah. Mudah-mudahan ini menjadi jalan masuk surga insyaallah. Selawat beserta salam loleh malabina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan selawat kita semua insyaallah kita mendapatkan syafaatnya di akhirat kala insyaallah. Sinina tomo-tomo lebih ke hadiri. Hidup ini akan pasti berakhir dengan mati. Digaga atanna pungala ta'ala na palabat tu menenunga. Sangadina semua kembali menghadap Allah. Kematian seorang hamba itu bermacam-macam. Kalau yang disampaikan oleh Rasulullah, ilana kitab mukhtarul ahadits, maka dia Nabi wa minhum mayyuladu mu'minan. Ada di antara mereka itu lahir dalam keadaan beriman. Wa yahya mu'minan, juga hidupnya dalam keadaan beriman. Wa yamutu mu'minan, matinya pun juga dalam keadaan beriman. Tentu di mana tu dia fikir nak tamak kowe. Nasabak di patu mati. Makanya orang beriman itu nanti dianggap berhasil yakuna bawai tepat nali suri pamasena puan. Sekarang ini belum ada jaminan. Kita ini mati syahid atau mati husnul khatimah atau mati su'ul khatimah. Belum ada jaminan. Tapi yang diinginkan di sini insyaallah nakatai agamata wa minhum mayyuladu mu'minan wa yahya mu'minan wa yamutu mu'minan. Ya, kita ini lahir dalam keadaan beriman, dari orang yang beriman terus hidup dalam keadaan beriman, maka kita berdoa bagaimana supaya wa yamutu mu'minan, akhirnya juga kita mati dalam keadaan beriman. Tentu tidak semudah membalikkan telapak tangan. Engkau usaha-usaha ipake memagi-magi atau mati dalam keadaan beriman. Sebab dia kagak misengi. Jangankan mati kita dalam keadaan beriman, asona bawa dia gemis maka aswaga matu ya umate tanggal siaga tete siaga kinro kak mate sebabnya pun juga kita tidak tahu. Padahal ini semua sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Permanen atur pengala taala. Ye mapamula sona tetekna onranna penyebabnya sekalipun semuanya sudah diatur oleh Allah. Tapi narahasiakan ipung Allah Ta'ala amat yakta dan ini semakin amat yaga kimatu maka silakan berusaha. Apa usaha tadi ditolinoy?
Usaha tatolino kan makmurah. Silakan berobat. Berobat dengan cara bagaimana? Pertama dengan cara medis. Angka itu lasa tawana dokter ru'e. Jadi itu tuh di malasa Pak dikata tawana dokter ru'e. Kita. Pada mo ya kalau ki mangoto nat betuban motor ta betuban motor ta jangan ki pusing. Ya, aku boleh po alhamdulillah. Kuli na betu kesit di kan tawana Pak bingkel patim pilih mak kuni carana pengala taala bagi dali tapi pusing magi nang kamak ko miluro matuk ka menua di nak kuro dali na patim pilih bangi. Nah sekarang kita sakit silakan berobat. Dia nawal di makada pemanya nak kena ki jambak-jambang kada yagi na filo puangi na patak nunu jambak-jambang upo nami mani telungan suni jambak-jambak nama pipinya le nama rakun ini sudah kekeringan ini sudah kehabisan cairan masih tidak mau berobat nah ulu ke jambak-jambak ufulah memang nih iya silakan berobat dengan cara bagaimana cara medis dokter ya punggala ta'ala meringi Pak disengat dokter sampai kita bisa berobat. Cara yang kedua apa itu non medis ya kau di yogi makan mak jap itu engkau tahu seruntuk aku rumah sakit nenek malomo pangkajene sidra kada kai agat tak masa malasa neseng anakku tak magi nesa cas soro semena tapi Pak paham nama basogi Pak di ya siapa tahu kapoleh luar negeri di Nerisa ya maka dak magi nesa cas soro semena. Karena kok biasanya begitu, dokter bilang tipes, tapi Bugis bilang no isa na. Karena kalau biasa begitu, na japi mitawin apa aja. Nasa julusas. Wal di mo gaji peliti majapi. Na kuniga makala din wal di majapi. Nakal di ka rin nang kana japi na bita, na kuya na bita din na japi tani na ogi. Masa di mo pahangir? Ogi mimi tu makala japi wi. Kan begitu Pak. Itu kan bahasa Bugis itu. Kalau orang Indonesia tidak paham bahasa Bugis tentu dia mengatakan bacakan doa ini. Kalau orang Arab ikra bihadza doa bacakan doa ini. Mana sah? Ideologi makanya japian Pak japin Nabi tai. Saya diundang di tabe engka mika tu Pak japin Pak guru Nabi tadi itu nak ada Pak japin Nabi tak patanya ogi. Maka dia nangir boleh bapak aero jadi di muru boleh japin tu ustaz tak beting. Ya mina salah aku makanya ini nih mucal lah kue. Mana kemana nih mati nih curi macal lah buah. Itu kemakanya Henry Kukurubule itu sudah salah itu. Kita juga paham itu musyrik. Iya. Nabi sendiri itu banyak doa-doa yang diajarkan. Orang Bugis bilang ini Pak Japin yang Nabi Tayyib. Contoh. Kenapa guru Nabi Tayyib? Siapa yang sakit pada tubuhnya? Ada yang sakit perut, sakit dada. Atau mau perdi ulu, perdi si pokoknya perdi kecuali perdi hati. Letih Pak Burana tu perdi hati. Ya aku perdi mau ke depan sakit jelas sakitnya terasa sakitnya maka lebih tak letakkan tangan kanan pada yang sakit. Namanya perdi rotak letakkan tangan kanan kata Rasulullah ini. Ya tentunya pakai bahasa Arab letakkan tangan kanan pada yang sakit terus ikra bismillahirrahmanirrahim salasa marrat. Maka Nabi tak bacangi bismillah ketelu. Ya, summa kemudian ikra a'udzu biizzatillah wa qudratihi min syarri ma azidu wa uhadir 7 kali. Insyaallah. Ya kok tersedih sih makanya begitu bangun pagi terasa lagi sakitnya coba bacakan lagi. Setiap waktu Anda ingat bacakan lagi insyaallah. Kalau sakitnya tidak mau berhenti. Insyaallah. Saya pernah diundang ceramah di Belawa. Pas tiba di Belawa sebelum Isya dipanggil makan di rumahnya panitia. Lalu ka kurung mandre lawa bali na pandrengi tahu. Nah putu ya bisa makan lawa bali mama atau bali. Allah. Itu masih begini ini diseng. Mabela ta perangi. Wi kanya yandre. Watiru ya minggi yandre ke. Wi mangalu watangi. Puta. Jadi waktu na rumah puta utangi diundang maka pergi di lokasi acara
lo nak tu dah kuroi caf aja kada katanya tu ke balik lawa balik nak ye wingerang ipat japina nabita. Tapi sebelumnya saya bilang begini, puang, aku tempat di mereng apa di wetangi we letu pak bola aku matu mereng apa mo. Saya bilang begitu, tapi padi, ya, mau kuteru prima guru iriking. Puang, kalau memang penyakit ini harus saya diterima, minta tolong puang pura pak matu mapidato. Saya berikan kesempatan saya sampaikan dakwah ini. Letu pak matu bola aku po pelik ko tempat dingin teringat. Saya baca tadi itu pajapina nabita, baca bismillah 3 kali, terus tadi doanya 7 kali. Alhamdulillah. Itu begitu disebut nama saya spontan dihentikan. Tak apa aja rupa apa diutangi. Pemesin pun Allah Taala. Selesai ceramah, letu boleh nauzubillah min zalik. Li supemo. Udah, saya minta tabe. Itulah keyakinan saya, tambah yakin saya bahwa ternyata setiap ada penyakit jangan langsung ditolak. Saya yakin ada hikmah di balik itu. Jadi kalau kan laki lah saja tak pengutan rotan rupa we mas sempajang tu kak malam mas sama tu ai pajak mas sempajang pajak tak boleh. Ya, banyak orang justru diberikan penyakit ada hikmah yang besar. Ada orang diselamatkan dengan penyakit Bapak sekalian. Ya, ada orang diselamatkan karena terbawa tidur. Jadi pemesin pun Allah Ta'ala sini temukan alhamdulillah barakatnya tadi ini ya naruh di ugi maka daki pak japin nabita. Baru-baru ini jam 11 saya ditelepon sama tetangga. Stas yang kaya mbok anakku pedisi ai inde kasih nama sesa. Kau bah insyaallah tajana. Ya kuna perlu kita pak di mana ki hadir. Kuna perlu kita we selama dan tawatu tak lauki. Mau bismillah mi. Itu keyakinan saya. Saya datang, weh ketua ngani kesiman dari ki. Oh, ustaz saya kat nasa. Kada insyaallah Pak Japina Nabita. Saya bacakan. Setelah itu saya tanya, maka kita sedih. Nasangkan kan cik dia ustaz. Pulang maka saya sampai di rumah, besok subuh saya ketemu, habis salat subuh ketemu dengan mertuanya. Kada ka magamu ro saya alhamdulillah ustaz. Labat tamu tu natin ro. Kada Pak Japina tu Nabita. Itu Nabita ni nak kena japi dia. Diminta tu nak kena japi Nabita patanya oge. Tak begitu Pak. Silakan. Ya. Angka saya ditahu polo nak bawi lokor penguruk na podangi penguruk maka dah tasamana aku aja tajapi ni. Maka ni penguruk dia na cocok. Lalam itu biasa. Aslina japi Pak. Cik japi ada anakmu. Mana ke cik japi? Rajina tu kuma mak guru salah-salah tahu. Iya. Nah, banyak jampi-jampi ya doa-doa yang diajarkan oleh Rasulullah. Termasuk ada doa seperti ini. Maka Nabi siapa yang sakit dibacakan doa ini dipastikan oleh Rasulullah. Rasulullah mengatakan begitu. Dipastikan disembuhkan oleh Allah selama penyakitnya itu bukan yang membawa mati. Apa itu? Bismillahirrahmanirrahim 3 kali. Terus as'alullahal azim rabbal arsyil azim ayyashfiyaka. Ya ko burani ijapi yuri capakna ayyashfiyaka. Ya ko makunrai ayyashfiyaki. Imi dua digagan Pak Japi na lengi. Dua mi makunrai mina burani. Aku tanya makunrai tanya tu burani diga Pak Japi na. Udah memang ni. Sini nak tahu lebih ke hadirin. Jadi ini doa-doa ya. Silakan berusaha bawa biang hadir. Iya, selama usahanya tidak mengarah kepada kemusyrikan boleh. Siapa bilang tidak? Iya. Bahkan ada Pak Japi juga dijasakan oleh guru kita Ustaz Abdul Somad. Nah, kalau ada yang sakit ambil air, bacakan apa? Fatihah 1 kali. Al-Ikhlas 3 kali. Tepalak mau Al-Ikhlas. Ya. Kulallahu. Kulang uzubillah bil falak. Jadi tadi saya ulangi Fatihah 1 kali, Al-Ikhlas 3 kali, Al-Falak 1 kali, An-Nas 1 kali, terus Alif Lam Mim. Alif Lam Mim zalikal kitabul la raiba seterusnya sampai humul muflihun 1 kali. Setelah itu ayatul kursi. 1 kali. Terus lanjut lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi wa in tubadu ma fi anfusikum aw tukhfuhu seterusnya
Lanjut, amanar rasulu bima unzila ilaihi mir rabbih wal mu'minun, seterusnya. Sampai kalau saya tidak salah itu sampai 5 ayat. Itu yang menjadi wirid. Ada beberapa masjid jadikan wirid itu selesai salat maghrib dengan subuh. Sebenarnya itu obat yang luar biasa, Pak. Iya. Kau kamu sama-sama malah Selasa coba ambil air, bacakan itu. Tapi sebaiknya dihafal. Tapi yakin nggak mega dinafal. Ya. Nah, ini penting. Jadi silakan. Air dibaca-baca, insya Allah. Air itu mampu mengobati segala macam penyakit, terutama air itu ketika habis dibacakan ayat-ayat Al-Quran. Coba tomatat tariolo. Ya tomatat tariolo ya kung kana nama semeng malah salasa tanya tu patap padut teruk dengaran tanya. Tapi agak boleh ambilkan air, dia bacakan. Air itu mendengar. Saya 3 hari melakukan pelatihan di Jakarta, di Surabaya, terkait dengan air. Ternyata air itu mendengar. Ya kau sering mendengarkan bacaan Quran, maka air itu reaksinya baik, padanya bisa jadi obat segala macam penyakit. Kenapa air Zam-Zam itu berkahnya luar biasa? Karena dia berada di posisi di bawah orang tawaf. As-suwanni subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Karena air ini mendengar, maka air itu penuh dengan berkah. Iyana tunas sabari. Saya teringat sekali waktu saya masih sanawiyah tahun 93. Aku kampungku Mas CP, kalau bulan Ramadan itu banyak berombongan sampai charter mobil ke Belawa. Tapi ya rute lo tarawih ke Belawa maka tani mana cerging. Kilo lah udah selalu tarawih ke Belaka, tapi nak cerging. Jadi angke yun rimala we baraka we nekor masige. Mungkin Bapak juga tahu Masjid Besar Belawa itu malah teh we na pelisu, kurwe na semua beraka. Saya bilang begini, air itu kapan ada sumur berada di kawasan masjid, maka pastikan air itu insya Allah berkah. Kenapa? Hampir setiap hari dengarkan bacaan Quran. Iya. Namun patih kami ada anak tak betah-betah tu. Biasa mana temu tu tengkali apa guru-guru tagus Sa Yusuf. Kau kana tak betah-betah ambil air bacakan Fatihah 41 kali. Iya, tapi aja temenging aja nak cicemi. Iya, kasih peringkat rata. Iya masih. Nah, jatuh si makan ai ko cican lo baca, ko na bujungi lo baca. Si salah tu ko malaki itu. Oke, itu galung seumpamanya. Capu si dibacakan mak kumitu apa tu nak cucu usaha itu apa? Itu. Biasa ibu-ibu tanya, jadi untuk anak-anak mir ustaz, kenapa memang kan ni? Bini lakiku jak betah. Kau baca tu. Itu Pak Mi kata mak ku laki betah. Iya. Apa saja insya-Allah. Jadi air kapan selalu dibacakan Quran, yakin dan pasti itu insya Allah penuh berkah. Saya teringat orang tua dulu, setiap mau pergi ziarah kubur, ambil air di mana Pak? Ambil air di masjid. Oh, kok masih gak malah tutup mati kumilo mas ziarah kubur? Itu walaupun sebenarnya ziarah kubur itu tidak mesti dengan pakai air. Namanya kan ziarah, datang, mengingat mati, doakan, selesai pulang. Begitu. Iya. Nah, sini nah tuan-tuan lebih kengki hadiri. Jadi masih banyak doa-doa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Silakan berusaha biang hadir, ya. Yakung kaki malasa berusaha insyaallah. Ini dari sengilon hubungan Allah Taala. Ya, ada banyak orang diberikan kelebihan oleh Allah, si turun hubungan Allah Taala. Ada juga bilang begini, Ustaz, bolehkah saya dijampi orang-orang yang tidak salat? Tapi nasa mak berakah. Salamu nasa itu mina sepanjang. Maaf, nasa nak berakah. Kalau itu sebenarnya ia ropat terima pertama yang menerima pertama. Kadang kan jampi-jampi itu Pak, ada yang dia terima melalui dengan mimpi. Iya, ada di Amparita itu sudah menjadi turun-temurun, tapi cucunya tidak semua bisa dikasih. Itu lewat mimpi, meninggal mamanya, lari pindah ke anaknya. Berapa anaknya? Ada 3, tapi ternyata satu dia bermimpi terima itu. Ini lagi sekarang. Kalau hari Jumat, ya kong anak-anak campek ke tabe. Nak kena apa lingkau dia melum pekir naik, coba bawa di sana insyaallah 3 Jumat di sana Pak, padat itu orang datang bawa anaknya hari Jumat. Iya, dia pernah tertimpa siang yang kami menitip kuro antri datang anaknya dari berbagai daerah di Amparita. Nah kebetulan ibu ini yang pintar majapi-japi ini waktu saya mengajar di Amparita dia kepala sekolah saya, jadi saya banyak cerita dengan beliau.
maka saya 3 bersaudara alhamdulillah, tapi maka dia emakku biasa tanya ni nak ni gini matu non re ni pi itu malai. Begitu. Nah, seterusnya yang menerima pertama ini mengatakan insyaallah bantu tawena, insyaallah Pak Japi mah barakat tuh. Jadi yang pertama menerima komite boleh barakat pertama ini lele lokwe tadi itu masalahnya sampainya. Kenapa bisa berkah? Bukan berkahnya dari sini, berkahnya dari yang awal ini yang mengatakan Japi tawena tulungi insyaallah dapat barakah pun Allah Taala. Begitu. Itu. Nah, jadi oleh karena itu sini teman-teman lebih ke hadirin. Kembali kepada persoalan awal. Bahwa kita berusaha bagaimana insya Allah kita matinya nanti ini mati dalam keadaan beriman. Orang yang beriman yang beruntung adalah ketika iman itu bisa dibawa mati kembali menghadap Allah. Nah sekarang sampai saat ini belum ada jaminan. Tentu ada banyak usaha-usaha yang harus kita lakukan. Usaha apa yang harus kita lakukan supaya kita ini husnul khatimah? Perbanyak melakukan hal-hal yang baik. Yang baik bagaimana? Yang baik menurut Allah, yang baik menurut sunnah, insya Allah. Iki ya wasit di cima gampang, lo beri jama, gampang nih Pak. Tapi pahalanya itu luar biasa. Laki-laki perempuan datang ke salat berjamaah. Jadi, ia makan jak bu, kemak ke tahu, weh malas sama itu nafah aja kasih lo masih gini. Kemanya mati nih toh. Bercerita di tahu. Saya biasa kan kalau takziah orang cerita, oh ini orang sas, insya Allah berakat tu maka kali. Ia mana nafah aja lo masih gini, malas satu namanya. Alhamdulillah kita juga enak takziahnya kalau begitu. Ya mana kau makari tuan rumah, weh meneneng kasih minta buat anak ustaz. Magi kedi mati mana ini pertama masih. Astagfirullah. Agak lah kau makiro. Bawa lo, kaya ni cara mana cocok. Coba sini teman-teman. Jadi makanya saya bilang ada yang baik dan mudah dilakukan. Silakan berjamaah. Perempuan ini. Kalau ada orang bilang perempuan itu lebih afdal di rumah daripada masjid, cocok. Perempuan yang memang tidak ke mall, perempuan yang tidak ke pasar-pasar, perempuan yang tidak ke pengantin. Masa dilarang pergi masjid, tidak dilarang pergi pengantin? Namigangnya bala nama kun reko lubut tinggi itu nih kalau masjid. Kalau ke masjid apa yang dicerita? Siapa yang ceramah sebentar malam? Itu yang dari Mas Sepi yang kecil-kecil. Kan begitu. Ini kesiman cuma pembuka ya oh ya alhamdulillah. Tapi coba kalau pengantin dapat teman saja pakai baju baru pasti nak tanya baju baru gitu kena anu je Pak beri caleg sikonya ruka bodi subuh pasti insyaallah oke. Insyaallah demikian sebentar subuh kita lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.